Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net, ketemu lagi di Bateman Podcast RRI. Kali ini kita bersama rekan-rekan langsung dari Desa Kalawara, Kecamatan Gubasa, Kabupaten Sigi. Saya Joko Nur Sujari, kita akan bersama sampai kurang lebih 30-40 menit ke depan untuk membahas tentang membangun ketahanan pangan dari Desa Kalawara. Telah hadir sejumlah narasumber kami untuk hari ini. Di antaranya ada Ketua Petani Milenial Jawa Kalawara, ada Om Herman Estepanus. Selamat pagi Om. Pagi. Sehat ya? Sehat selalu. Kemudian ada dari DPRD Kabupaten Sigi, ada Haja Haziza SMMM. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Dapil 1 ya? Dapil 1. Sini ya, berarti Gumbasa, Sigi Tanam Bulava, Sigi Kota, Sigi Biromaro. Sigi Biromaro, ada 4 ya. Dan kemudian ada, hari ini ada dari Yoni Purwanto, peternak perikanan, dan ini keseharian di Dinas Perikanan Provinsi Mas ya? Ya, betul. Oke, berarti di UPT ya berarti ya? Di UPT Perbinaan. Oke, jadi Bapak bertiga dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita tahu bahwa di 2018 itu kita dihajar dengan triple disaster. Ada gempa bumi disusul dengan likuifaksi dan juga tsunami. Tapi untuk wilayah Sigi dan sekitarnya termasuk Palu juga kan kita dihantam dengan likuifaksi dan sebagainya. Sehingga saya itu ada yang paling terdampak itu adalah teman-teman petani. Ada kurang lebih 7 ribuan petani untuk Palu, Sigi, dan juga Donggala. Lahan persawahan itu yang terdampak itu kurang lebih 7.356. Dan kemudian teman-teman dari PUPR melakukan berbagai upaya dan kemudian irigasi Gumbasa berjalan dengan baik lah. 2024 kalau nggak salah Om Herman ya, kita sama-sama waktu itu ya. Dan kemudian Pak Presiden Jokowi meresmikan irigasi Gumbasa dan kemudian berjalan dengan baik hari ini. Dan kenapa kami juga kemudian diundang di sini untuk melakukan podcast, kita akan membahas tentang membangun ketahanan pangan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo, yaitu Asta Cita, di dalamnya ada membangun ketahanan pangan. Pak Herman Estepanus adalah Ketua PMJK, nanti mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa RRI Net juga bahwa PMJK ini adalah Petani Milenial Jawa Kalawara. Tapi apa yang kemudian menginisiasi dari Om Herman Estepanus dan juga teman-teman menghadirkan atau mendeklarasikan bahwa ini adalah teman-teman yang tergabung dalam PMJK. Bagaimana peran sebenarnya dari petani milenial di Kalawara sendiri? Mas Herman, silakan. Terima kasih. Terbentuknya PMJK itu karena kebutuhan masyarakat semakin mendesak. Apa sebab? Karena tingkat pertanian sekarang sudah ke fase modern. Jadi fase modern berarti kurang menggunakan tenaga. Makanya kami petani pemuda Kalawara berinisiatif bagaimana caranya memberdayakan masyarakat yang sudah ketinggalan zaman. Arti kata ketinggalan karena alat-alat modern yang ada. Maka dari itu kami bersepakat, kami membuka lapangan baru yang betul-betul menggunakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Mereka sering berteriak, mereka butuh hari-hari kerja untuk menghidupi anak istri mereka. Sementara pekerjaan ini sudah dihandle, contohnya panen raya, padi. Itu dulu masyarakat itu kerja 1 bulan full. Sekarang tidak bekerja, kenapa? Karena sudah alat combine sudah masuk, jadi mereka tinggal jadi penonton. Makanya berdirinya PMJK ini, bagaimana caranya petani yang ada di Kalawara ini bisa makmur. Maka dari itu PMJK juga bukan hanya sekedar memberi mereka lapangan pekerjaan, tapi memberi mereka rasa nyaman. Kenapa? Kami memberikan mereka PMJK yaitu asuransi kecelakaan kerja. Dan asuransi kecelakaan kerja itu anggota PMJK kami tanggung semua. Jadi kami lagi tidak khawatir. Sewaktu-waktu mereka mengalami kecelakaan kerja, mereka sudah punya jaminan. Oke, Mas Herman, bentar. PMJK saya ingat saya ini kan baru sumur jagung lah, 3 bulan, 4 bulanan ya deklarasinya kemarin ya. Ini kan tidak juga menafikan senior-senior petani ada di sini yang kemudian diajak bergabung jadi petani milenial. Mereka juga kan bagian dari itu, kan ada anak-anak dan sebagainya. Mereka juga dalam artian ini diajak, ada beberapa komoditas di dalam, diajak untuk seperti apa Mas? Bersinergi dalam bentuk apa? Maksudnya diajak ngumpul bareng itu dalam seperti apa? Teman-teman yang sudah sepuh-sepuh lah misalnya. Mereka ikut juga? Ya, makanya itu kami juga mengundang untuk teman-teman sesepuh kami bergabung dengan kami agar kami bisa menjadi kuat. Karena apa? Karena kalau kita hanya berdiri sendiri, tanpa juga dorongan dari orang tua, tanpa arahan dari orang tua, kami akan mengalami kesusahan. Arti kata orang tua lebih berpengalaman daripada kita. Apa ya? Beda memang ya ketika misalnya dari Mas Yoni ya.
Mas Yoni, Ibu Aziza. Memang bicara sama petani memang agak speednya cepat ya, agak tergesa-gesa begitu memang ya. Beda memang. Ini memang menandakan bahwa semangat dari teman-teman PMJK itu benar-benar tinggi seperti itu. Satu dulu sama Ibu Aziza dan ya Pak Yoni. Tadi Anda menyebutkan ada asuransi dan sebagainya. Itu yang mendasari, dan kemudian di sebelah ini kan ada teman-teman petani yang belum bergabung ke PMJK. Upaya yang dilakukan dari teman-teman PMJK untuk bisa mengambil mereka, merekrut untuk gabung ke PMJK seperti apa, Mas? Makanya kami merangkul mereka dengan pelan-pelan. Kami sekarang coba mendatangi ke rumah mereka satu-satu untuk menjelaskan visi misi PMJK ini agar mereka mau ikut gabung di PMJK. Gitu ya. Ada berapa sih anggota sekarang? Anggota sekarang sekitar kurang lebih kalau dengan yang di pertanian itu 40 orang. 40 orang ya saat ini ya. Tapi nanti akan bertambah terus ya. Kan ada ada beberapa teman-teman yang saya lihat ini sudah mulai merangsek ke mana-mana untuk bisa menggaungkan juga dari semangat dari PMJK sendiri. Ibu Aziza, tadi kita apresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam PMJK nih, Petani Milenial Jawa Kalawara. Kami kemarin juga sempat ngobrol sebelum di sini, sempat ngobrol sama Mas Herman dan juga teman-teman yang lain bahwa mereka punya semangat tinggi untuk juga bisa mendorong apa yang menjadi program dari pemerintah, itu Asa Cita untuk membangun ketahanan pangan. Ibu punya dapil masuk Kalawara juga ya, sini kan Kalawara. Petani milenial Jawa Kalawara ini kan dalam artian berupaya untuk mendukung ketahanan pangan. Apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewan sendiri, Bu? Melihat ini kondisi ini. Kan kemarin kita sekali lagi triple disaster dan kemudian terdampak dan kemudian teman-teman bisa bangkit lagi. Ya, terima kasih. Ini saya undangan Mendadak gitu ya? sama Pak Ketum. Pak Ketum. Ketum Petani Milenial Jawa Kalawara. Dan saya baru hari ini mendengar komunitas ini. Harapan saya ini khusus karena di sini milenial Jawa Kalawara, mungkin terkhusus kita bahas Kalawara. Kalau di Kalawara ini saya melihat hasil pertaniannya bagus. Untuk itu apalagi Bang Herman ini ketua kelompok kalau tidak salah kemarin ya, bendahara. Dan saya waktu di periode pertama nempel sama beliau untuk melihat bagaimana pertanian yang ada di Desa Kalawara ini. Cukup lumayan bagus sebelum likuifaksi kemarin. Dan sampai hari ini mungkin agak sedikit terkurang dengan adanya lahan yang di Kalawara ini yang belum semua terpakai. Dalam artian apa, Bu? Maksudnya lahan yang belum terpakai memang lahan tidur atau lahan memang tidur. Lahan tidur. Masih banyak? Masih. Ibu mungkin bisa. Saya mungkin tidak punya data untuk melihat, tapi sekilas mata saya masih ada lahan tidur yang belum dipergunakan oleh masyarakat. Saya sempat tanya kemarin, ini ada beberapa lahan yang tidak terpakai ini karena apa? Pertama, kemarin air. Mungkin sebahagian petani sudah larinya ke pekerjaan lain karena waktu itu menunggu air cukup lama. Jadi ada beberapa banyak. Jadi dengan adanya komunitas ini mungkin saya sebagai mitra dari pemerintah, insya Allah mendukung apa keinginan-keinginan masyarakat yang ada di Desa Kalawara ini. Ya, pertama mungkin lahan disterilkan kembali, terus bibit, terus pekerja-pekerja. Yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, banyak sudah alat yang sudah modern hari ini. Kalau dulu-dulu masyarakat bisa dipekerjakan menanam, panen, menjemur, sekarang semua sudah punya alat. Mungkin saya pribadi kalau melihat Pak Herman tadi jangan kita fokus di pertanian, mungkin ada tanam tomat atau rica atau apa, biar karena ini kan sementara persiapan IKN ya, terus Morowali juga membutuhkan itu. Keinginan saya bagaimana
di Desa Kalawara ini kita buat spot-spot ya Pak ya. Yang ada lahan yang belum digunakan tadi, mungkin itu semua berhektar-hektar itu tomat. Terus yang di sebelah lagi itu semua rica. Biar kita gampang yang dari IKN, dari Morowali membutuhkan itu, kita punya stok yang ada. Oke, Ibu Aziza, ini menarik ketika kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Herman selaku Ketua PMJK, teman-teman saat ini mencoba melakukan hal-hal yang sifatnya jumpernya cepat kalau saya lihat. Dari model konvensional tadi Anda menyebutkan bahwa ini sebelumnya ada model penjemuran yang konvensional, kemudian penanaman padi yang konvensional, termasuk juga ketika panen raya juga ya konvensional. Tapi saya lihat teman-teman PMJK melakukan jumper yang cepat, lompatan yang cepat. Ada enggak dilakukan pendampingan misalnya, atau mungkin ada merancang belit atau kebijakan dari teman-teman DPRD Sigi untuk terus mendorong itu, Bu? Untuk mendorong penggunaan alat-alat yang alsintan yang modern lah seperti itu. Ada enggak upaya itu? Di pemerintah kita punya bantuan-bantuan ke kelompok-kelompok pertanian, gitu. Kalau saya sangat mendukung bantuan-bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten untuk itu. Oh, tapi nanti akan didorong, walaupun saya tahu Ibu di Komisi 1. Ini kan gaweannya teman-teman di Komisi 2 seharusnya ya. Tapi kan kenapa question itu, pertanyaan itu saya teruskan ke Ibu, tapi kan ini kan dapil Ibu seharusnya ya. Tapi nanti mungkin akan dilakukan ada rancangan belit, ada rancangan kebijakan yang akan dilakukan nantinya. Oke, nanti kita berkembang. Saya ke Pak Yoni. Pak Yoni di Dinas Perikanan Provinsi, tapi ditempatkan di UPT Pak ya. Mungkin bisa dipakai Pak. Ditempatkan di UPT. Kita tahu bahwa tadi sampaikan Ibu Aziza dan juga Mas Herman, di sini kan bukan bergerak di pertanian hortikultura saja, tapi kita lihat ada perikanan darat ya, namanya perikanan darat di sini. Seingat saya beberapa waktu lalu masih zamannya Pak Iwan Lapata juga terus menggaungkan untuk terus meningkatkan potensi perikanan darat di wilayah Kabupaten Sigi. Peran dari teman-teman dinas sendiri seperti apa Mas? Anda kan ditempatkan di UPT dan di sinergi dengan teman-teman dari PMJK misalnya saat ini. Ya, terima kasih. Ya, kami sebagai pelayan di balai, kami siap membantu para petani dalam bentuk bantuan benih dan bantuan teknis. Hanya saja secara administrasi kami harus punya dasar. Dalam artian ya sebagaimana yang sempat Ibu Aziza bilang tadi, ya minimal dari kabupaten atau dari desa mengajukan proposal ke dinas untuk dilanjutkan ke unit. Jadi kami sebagai unit cuma menyediakan benih dan pegangan kami hanya untuk administrasi adalah itu tadi harus ada data yang kami pegang, proyek atau apa untuk bantuan ke petani-petani. Oke, satu deh Mas. Ada yang sepengetahuan sampean aja nih Mas Yoni. Punya data nggak ada berapa teman-teman yang bergelut di pelaku usaha perikanan darat di wilayah Kalawara aja? Skupnya Kalawara aja dah. Ya, terima kasih. Kalau untuk wilayah Kalawara masih bisa dihitung jari Pak ya. Karena di Kalawara ini memang lebih dominan ke pertanian. Ya. Kalau di Kalawara itu untuk perikanannya cuma musiman. Terus terang musiman. Jadi mereka ini cuma menunggu bibit padi saja. Jadi setelah panen mereka mengolah sawah mereka yang bisa dipakai kolam. Terus mereka lepas benih sambil menunggu bibit padi. Setelah itu mereka lanjut lagi ke pertanian. Jadi seperti itu ya mungkin. Mas, menarik Mas. Itu Anda sampaikan nggak ketika mungkin ada pertemuan misalnya gathering dengan teman-teman dari dinas provinsi sendiri terkait dengan itu? Kan dengan kondisi ketahanan pangan kan paling tidak ini bukan menjadi hal yang musiman lagi. Karena kita kan punya irigasi besar, teman-teman P3A juga kemarin saya lihat juga sudah berupaya keras untuk bisa menyalurkan air dengan baik. Apa upaya yang dilakukan teman-teman dari dinas sendiri misalnya? Supaya tidak menjadi usaha musiman lagi misalnya, jadi usaha sampingan lah, bukan musiman, tapi usaha sampingan gitu. Ya, mungkin
Dari dinas sudah pernah kita sampaikan. Cuman bantuannya ya Lama, Mas. tidak lama. Maksudnya masyarakat di Kalawara ini memang lebih fokus ke bidang pertanian kayaknya. Mereka tidak menggeluti bidang perikanan. Padahal sekarang ini untuk wilayah Sigi dan Kota Palu saja kebutuhan ikan itu sangat kurang. Makanya kami di Dinas Perikanan banyak menerapkan teknologi-teknologi untuk yang tidak punya lahan kita bisa manfaatkan teknologi sistem bioflok. Oke, bioflok itu masuk dalam TTG ya kasarnya itu, teknologi tepat guna juga itu untuk bioflok. Tapi kalau bioflok seingat saya kan untuk daerah perkotaan saja. Tapi kalau kita lihat potensi yang ada di sini kan tidak penting-penting banget untuk pakai bioflok, Mas. Ya, seperti itu. Karena kalau kita punya lahan di rumah, lahan kita yang ada ini kita manfaatkan untuk pertanian, kita bisa saja di rumah sambil istilahnya hobi, tapi juga menghasilkan. Dan itu disampaikan nggak kepada teman-teman yang ada di Kalawara dan sekitarnya? Itu baru kita akan mulai Tahun ini? Jadi nanti kita bisa sama-sama, kalau Pak Herman sudah lama kita coba, cuma mungkin beliau lebih fokus ke Pertanyaan. Oke. Tahan dulu Mas, saya ke Om Herman dulu. Mas Herman, Anda kan Ketua PMJK. Tadi sudah sampaikan Mas Yoni bahwa ternyata Anda tidak konsen juga tentang perikanan, ya kan? Anda punya, tapi kan mungkin tidak kemudian menularkan ilmu itu, menularkan virus itu ke teman-teman pelaku usaha itu. Yang didorong saat ini apa, Mas, untuk perikanan sendiri? Sebelum nanti kita ke horti lagi. Gitu. Ya, kami itu bukan tidak mau di perikanan. Kami hanya memanfaatkan waktu luang. Maksudnya begini, pertanian kita ini yang ada di sini itu dalam setahun itu dalam 2 tahun 5 kali tanam. Jadi ada jeda-jeda di situ. Makanya jeda penanaman itu kami lepas ikan. Kenapa? Kami lepas ikan di situ untungnya luar biasa. Maksudnya konsepnya mina padi nih, maksudnya? Tidak. Maksudnya begini, selesai dia panen, menunggu pembibitan, menunggu penanaman, kita lepas ikan. Dan hasilnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Itu betul-betul ikan bisa kita bilang organik karena tanpa diberi makan, tanpa perawatannya bagus, ikannya besar-besar dan bisa panen dalam waktu 2 bulan. Begitu. Makanya kami sudah terbiasa, hanya kami mensiasatinya bagaimana caranya di saat panen padi ikan sudah siap. Makanya kami yang di sini nih, yang di dekat sini kawasan sini itu tidak di padi. Kenapa? Itu kita tebar benih. Jadi begitu panen, kayak yang Bapak lihat itu, begitu dia panen, masyarakat belum menanam, kami manfaatkan melepas ikan. Tapi di konsep PMJK yang saat ini Anda bangun, Anda kan ketua dan kemudian menginisiasi, ada Mas Edi kayaknya seingat saya yang bagian dari inisiator untuk itu. Kan selain itu kan terus didorong Mas, tidak harus modelnya kayak begitu lagi. Misalnya sambil menunggu padi panen ini. Ada enggak yang konsep itu diterapkan nanti Mas untuk tahun ini? Sebenarnya kami itu bertentangan juga dengan peraturan yang ada sekarang, karena yang ada sekarang dia meningkatkan lembaga pangan itu kalau bisa himbauan dari dinas yang untuk sekarang lahan pertanian, lahan padi sawah jangan dialihfungsikan. Dan kalau seandainya dialihfungsikan maka itu maksudnya melanggar kesepakatan kita. Oke, itu kan alih fungsi lahan namanya. Tapi kan tadi saya mengutip apa yang disampaikan Ibu Dewan, ada kan lahan tidur di sini yang bisa dimanfaatkan. Lahan tidur itu di mana? Lahan tidur yang wilayah Kalawara. Ya, lahan tidur itu maksudnya lahan tidur itu yang nggak kepake gitu. Tidak terjangkau dengan air. Oh, gitu. Dia lahan di atas itu banyak lahan tidur. Kenapa? Karena dia sistem irigasinya tidak ada. Jadi dia hanya berharap hujan. Apabila musim tanam jagung juga, kalau dia musim panas dia tidak akan berhasil. Makanya lahan tidur itu ya kadang kalau orang mau kerja, kalau tidak. Kenapa? Karena dia menunggu cuaca. Kalau cuaca itu baik, cuaca bagus musim hujan, mereka menanam. Oke. Sekarang peran dari teman-teman PMJK apa Mas? Gini, seingat saya sebulan kemarin teman-teman PMJK melakukan panen raya Lombok dan sebagainya ya. Nah, itu nanti saya akan tanya juga ke Ibu Aziza di sini.
Itu yang sekarang lagi didorong apa Mas? Komoditas apa yang kemudian teman-teman upayakan sekarang supaya lebih nih? Kan kemarin seingat saya itu harga cabai jelang puasa itu 40.000 ya? 40.000 ya? Itu untung banyak berarti teman-teman BMJK. Ya, syukur memang. Apa yang sekarang yang difokuskan apa sekarang? Sekarang kami Komoditas apa? lagi fokus di lahan yang bukan lahan sawah. Kami buka di atas itu lahan kering karena di atas ada irigasi, itu kita buka tanam cabai dengan tomat. Berapa luasannya? Luasannya belum banyak, baru sekitar 5 hektar. 5 hektar? Ya. Sudah berapa kali panen Mas? Kalau untuk rica sudah 1 kali panen Kali panen. dan tercapai apa yang ditargetkan, dan sementara ini sekarang kami lagi gencar-gencarnya panen tomat. Itu panen raya juga itu? Panen rayanya hari Senin ini panen rayanya. Panen raya hari Senin dengan luasan 5 hektar berapa ton itu? Kita bisa, karena ini panen, ini belum semuanya 5 hektar itu panen. Ini panen sekarang itu sekitar 1,5 hektar. Itu target kami untuk hari Senin ini. Saya tadi bicara dengan koordinator PMJK, itu target kita 3 ton. Iya. Itu akan menambah luasan nanti nggak Mas dari 5 hektar itu? Tetap, habis dari sini kita sore ini pun sudah mengagendakan untuk menanam. Wih, hebat ini PMJK ini Bu Aziza. Seharusnya Komi juga dorong-dorong ini maksudnya. Jadi baik, Ibu Aziza mungkin bisa menanggapi. Ini kan ada langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman PMJK, dibantu juga sama Mas Yoni. Seingat saya sama Mas siapa tadi? Denny ada ya, Mas Denny juga membantu juga seingat saya untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian dan juga perikanan di sini. Kan teman-teman di Dewan itu kan mitra. Akses yang bisa dilakukan Bu seperti apa Bu? Misalnya akses pasar atau pelatihan untuk bisa mendorong produktivitas untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Sigi. Sedikit saya tambahkan yang disampaikan tadi. Ini komunitas petani milenial Jawa Kalawara ini mungkin belum diketahui full sama pemerintah. Banget memang Bu, orang baru 3 bulan Mas ya? Ya. Ini pertama. Terus mungkin ini keinginan saya, komunitas ini kita bisa sowan ke Dinas Pertanian dan ke Bupati. Mungkin saya yang memfasilitasi boleh, karena untuk apa kita berkoar-koar di Kalawara ini kalau dari pemerintah, perhatian pemerintah itu tidak ada. Apalagi kami cuma mitra. Nah, terus gitu, pertama. Terus kedua, keinginan saya yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, ada lahan-lahan yang belum disentuh oleh petani. Mari kita sama-sama bahas nanti. Saya selaku anggota DPRD mungkin memberikan lampu kepada Komisi 2 nanti. Kunjungan kami tentang tadi itu ada panen raya. Saya punya pemikiran ya, panen raya itu semua Kalawara itu panen. Ternyata tidak, cuman spot tertentu gitu misalnya. Ya gitu. Bagaimana dari komunitas ini satu Kalawara itu kayak tomat. Semua satu desa Kalawara itu semua tomat. Jadi bisa kirim ke persiapan IKN dan Morowali nanti, karena itu keinginan pemerintah kabupaten. Mungkin itu saran saya kepada ketua umum ini. Kalau boleh dihayo-hayo masyarakat pertanian yang ada terkhusus di desa Kalawara ini yang menanam tomat, ayo semua tomat. Satu Kalawara ini bukan cuma 5 ton. Mungkin sampai 10, 20, 30 ton untuk itu. Ibu Aziza, kalau Anda kan dapilnya salah satu di Kalawara ya, Kalawara Gumbasa, ini dekat-dekatan Kalawara sama Gumbasa. Kalau Anda melihat potensi apa sebenarnya yang cocok untuk dikembangkan di sini? Tadi kan Anda menyebutkan misalnya, kita beranda-anda tomat semuanya deh. Tapi ada potensi apa atau komoditas apa yang seharusnya ini harus dilakukan di Kalawara dan sekitarnya? Kalau di sini, di Kalawara ini sawah kalau tidak salah ya, sawah. Yang keinginan saya memang betul-betul kita fokus khusus sawah. Biar maksudnya itu lagi, kalau panen raya biar bertonton khusus Kalawara. Kalau saya itu. Kalau
saya lihat jenis pertanian di sini semua cocok tanahnya. Nah, itu tadi tergantung kita lagi dari masyarakat keinginannya seperti apa. Kalau saya melihat sawah. Iya, ini kan boleh kalau kita boleh mau bicara lebih jauh, DPR ini kan adalah bridge, Bu. Dalam artinya adalah jembatan antara petani dan juga pemerintah selanjutnya ya. Ada bridge di situ. Anda di tengah-tengah selaku bridge dan juga nanti bridgingnya ada yang lain, ada sektor yang lain. Kalau pasar sendiri seperti apa, Bu? Kalau misalnya nanti kita berandai-andai Kalawara itu jadi satu daerah yang kemudian menjadi jujukan atau mungkin portofolio bagi daerah-daerah yang lain di Sulteng. Pasar sendiri seperti apa kalau Anda lihat untuk akses pasar mereka nanti ke depan? Itu tadi saya sampaikan, kalau dari Desa Kalawara bisa memberikan apa keinginan-keinginan yang kita layak untuk dikirim, mungkin pasar bisa menerima. Berarti nanti teman-teman mendukung dengan itu ya? Sangat mendukung. Satu, mumpung saya ingat. Teman-teman pernah waktu itu teman-teman PMJK, sebelum PMJK berdiri seingat saya, mengeluhkan terkait dengan lambatnya bantuan dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Provinsi, Pertanian Provinsi, baik juga peternakan, termasuk di tempatnya Mas Yoni juga nih, saya ingat saya itu. Ketika ada bantuan, teman-teman kadang nggak dapat, akhirnya teman-teman menginisiasi membeli sendiri. Mas Herman, seingat saya itu membeli, saya nggak tahu kalau nama asli odong itu apa sih? Nama asli odong-odong. Combine. Iya. Itu kan biasanya ada bantuan. Enggak, Mas Herman beli sendiri, seingat saya. Teman-teman juga beli sendiri. Enggak juga begitu maksudnya, Bu. Maksudnya, bisa nggak Ibu menjadi bridge untuk itu maksud saya gitu? Bisa nggak? Kalau untuk bantuan dari pemerintah, ini kita baru mana tadi? Ya, ada turun di Kalawara ini ada 2 kelompok. Iya. Mesin traktor ya. Ada 2. Di Kalawara ini baru kemarin penyerahannya di kantor desa ya. Itu bantuan dari pemerintah kabupaten. Gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama Desa Kalawara. Ini bentuk perhatian saya. Mudah-mudahan masih ada kelompok yang tertinggal bantuan itu. Ya kita berdoa sama-sama di perubahan ini mungkin ada. Oke deh, satu terakhir Bu, kita dibatasi waktu. Kalau kita berbicara tentang konteks pembangunan sustainable, berkelanjutan, apa yang dilakukan oleh teman-teman, misalnya dari Dewan sendiri untuk bisa menggandeng pihak swasta, bersinergi dengan teman-teman PMJK, dalam artian bukan PMJK saja sih kalau saya sih, semua petani yang ada di Kalawara. Apa yang dilakukan oleh teman-teman saat ini sampai untuk bisa menggandeng pihak swasta untuk bisa men-trigger itu? Itu tadi Pak saya sampaikan, apakah Desa Kalawara ini mampu memberikan hasil-hasil pertaniannya. Kan dari swasta seperti apa ya kemarin Indofood cabai itu ada salah satu perusahaan yang mau kerjasama, cuman masyarakat petani itu nggak mampu menyediakan. Itu tahun berapa ya, boleh tahu nggak tahun berapa itu? Kalau tidak salah periode Pak Bupati Muhammad Irwan periode pertama. Saya kan selaku ketua tim penggerak PKK punya program PKK. Oh Pak Irwan suami Ibu ya? Oh gitu ya, iya. Oh jadi memang seperti itu. Jadi ada upaya yang dilakukan ya, sustainable development yang dilakukan oleh teman-teman ya. Saya yakin Pak Iwan juga melakukan hal yang sama. Saya lihat ada beberapa spot yang kemudian jumpernya tinggi sekali. Satu terakhir itu tadi Bu, menggandeng swasta kan bukan cuma satu. Tapi itu terus dilakukan oleh teman-teman dari Dewan sendiri, termasuk zamannya Pak Iwan kemarin dilanjutkan sama Pak Rizal saat ini. Yang saat ini mungkin ada di pemikiran Ibu apa yang untuk menggandeng itu apa? Dari swasta mana misalnya? Kalaupun kepikiran hari ini misalnya. Belum ya? Iya karena tabrak-tabrak masuk beliau ini masalahnya itu ya. Oke. Saya tadi diundang di jalan. Oke, berarti nanti intinya teman-teman akan mendorong itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Aziza. Mungkin ada satu terakhir Mas, komoditas yang saat ini yang sementara dalam persiapan untuk digenjot selain cabai, kemudian tomat, ketimun, atau mungkin ada komoditas lain misalnya apa Mas yang akan dilakukan? Untuk sementara kami masih fokus di cabai dengan tomat dengan di padi sawah. Itu dulu karena untuk merubah kebiasaan petani sini sulit. Butuh waktu pelan-pelan. Apa yang menjadi masalah teman-teman di sini petaninya untuk merubah mindset itu sulit? Petani di sini sudah terbiasa dengan tanam yang tidak susah merawatnya. Seperti apa? Tanam padi. Padi saja gitu. Habis tanam, lihat airnya dalam waktu 1 bulan, habis itu ditinggal. Nanti padi mau keluar baru disemprot
Tapi kalau di Holti enggak gitu. Tiap hari harus kunjungi tanamannya. Tiap hari harus lihat perubahan apa yang dialami tanaman ini. Dan ada merubah itu di PMJK gitu. Ya, makanya di PMJK itu melatih juga petani-petani di sini untuk giat. Arti kata disiplin dalam bekerja. Dan saya juga menerapkan ke petani-petani saya juga enggak main-main. Ada istilah skorsing. Gitu ya. Ya, kalau mereka tidak perhatian, saya bilang istirahat dulu 3 hari, 4 hari, baru kerja ulang. Berarti total semua anggota member sekarang 40 ya di PMJK? Kalau di Holtinya itu sekitar 25 orang ada. Kalau digabung dengannya di padi sawah sekitar 40. Tapi kemarin Anda sebutkan bahwa kalau mau bergabung di PMJK dapat motor gitu, tidak? Oh tidak. Dapat asuransi. Kemarin bilangnya begitu. Bukan cuma itu Ibu Aziz Satri bilangnya dapat motor, tidak ya? Asuransi. Oh asuransi. Oh ya sudahlah kalau begitu. Oke Mas, Odi mungkin Anda bisa sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net terkait dengan mendapatkan bibit itu susah nggak Mas? Nggak susah. Langsung saja kalau memang perlu bantuan, seperti yang saya sampaikan tadi, bermohon ke dinas, kami siap membantu. Bibit apa aja itu Mas? Ikan apa aja Mas? Ikan yang sekarang ada di balai itu nila sama ikan mas. Seperti itu. Nah, jadi kami cuma menyiapkan bahan. Administrasinya langsung saja ke dinas. Seperti itu aturan main. Ya. Kalau kita ngajukan kemudian distribusinya sebulan ada nggak? Ya. Tergantung. Oh tergantung. Kayaknya kita harus menghadirkan Pak Arif Lacuba nantinya supaya mungkin lebih cepat. Terima Kita kasih. cuma menyuplai saja Pak. Kita cuma menyiapkan bahan. Oke, terima kasih Mas Yoni sudah bersama. Mas Herman terima kasih. Ibu Aziza terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi bincang lebih jauh lagi di RRI nanti di studio RRI untuk program Dialog Interaktif. Saya Joko Nurcaya Sujari, terima kasih dan sampai jumpa.